molekul atau atom ya, waktu itu kita lihat ada suatu atom yang dikenai oleh cahaya, akhirnya dia menjadi teraktifkan. Ketika dia menumbuk molekul lain, maka molekul ini akan mengalami disosiasi menjadi atom-atomnya. Nah, reaksi tersebut atau proses tersebut dinamakan fotosensitisasi. Jadi ini adalah contoh reaksi fotosensitisasi gas. Jadi kita kembali dulu ke definisi apa yang dimaksud dengan sensitisasi. Nah, jika suatu campuran reaktan tidak sensitif terhadap radiasi cahaya, atau artinya jika reaksi tidak berlangsung walaupun disenari, maka untuk reaksi tersebut dapat berlangsung, harus ditambahkan suatu molekul atau atom yang dapat menyerap cahaya sehingga tereksitasi dan kemudian memindahkan energinya ke molekul reaktan sehingga molekul reaktan itu menjadi teraktifkan. Nah, nanti akan H2 ini, jadi molekul yang teraktifkan tadi itu akan mengalami penguraian. Nah, itu kan dinamakan fotosintetisasi. Jadi atom-atom atau molekul tadi, yang mana yang dimaksud? Yaitu ini. Atom-atom atau molekul yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi, di mana atom-atom yang ditambahkan atau molekul yang ditambahkan tadi dapat menyerap cahaya, disebut sebagai fotosensitisator. Dan reaksinya dinamakan fotosensitisasi. Jadi saya ulangi. Jadi misalnya ada suatu campuran reaktan tidak sensitif terhadap radiasi cahaya, ataupun dengan kata lain, reaktan tersebut tidak akan bereaksi meskipun disinari oleh cahaya. Maka yang diperlukan adalah penambahan suatu molekul atau atom yang dapat menyerap cahaya, sehingga atom-atom atau molekul ini dapat tereksitasi, kemudian dia akan menumbuk molekul-molekul reaktan, sehingga molekul-molekul reaktan menjadi teraktifkan. Nah, atom-atom atau molekul yang ditambahkan tadi disebut sebagai fotosensitisator. Dan reaksi yang dinamakan fotosensitisasi. Contoh, reaksi penggabungan CO dengan hidrogen yang difotosensitisasi oleh uap raksa sehingga terbentuk formaldehid dan glioksal. Jadi ini adalah sebenarnya adalah reaksi CO dengan H2 saja. Tapi CO dengan H2 tidak bisa bereaksi meskipun CO dengan H2 ini disinari oleh cahaya. Oleh karena itu diperlukan uap raksa. Uap raksa ini dapat menyerap cahaya. Jadi coba kita lihat mekanisme reaksinya. Jadi nanti raksa jika disinari, dia akan menyerap cahaya sehingga raksa akan menjadi teraktifkan. Nah, ketika sudah teraktifkan, raksa ini, Hg star ini akan menumbuk molekul H2 yang menyebabkan atom-atom H dalam H2 terputus ikatannya dan akan terbentuk 2H. Ini kan fotosensitisasinya di sini ya. Kalau kita kembali ke penjelasan 2 pekan lalu. Kemudian setelah itu, atom H akan bereaksi dengan CO, membentuk HCO. Nanti HCO ini akan bereaksi dengan molekul H2 berikutnya, baru akan terbentuk formaldehid. Kemudian setelah itu, 2HCO akan menjadi HCHO tambah CO, dan terakhir akan terbentuk HCO-CHO. Akan terbentuk formaldehid dan glioksal. Ini adalah salah satu contoh reaksi fotosensitisasi. Jadi fotosensitisatornya adalah uap raksa. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mengenai reaksi fotosensitisasi gas? Jadi pada reaksi fotosensitisasi gas, ada atom atau molekul yang ditambahkan. Nah, atom dan molekul inilah nanti yang dapat menyerap cahaya, sehingga dia akan menjadi teraktifkan. Setelah itu, setelah teraktifkan, dia akan menumbuk molekul-molekul reaktan. Ketika dia menumbuk molekul-molekul reaktan, molekul-molekul reaktan itu akan menjadi teraktifkan, dan nantinya bisa bereaksi. Jadi dia seperti katalis ya dalam reaksi fotokimia. Tapi dia tidak bereaksi.
dia tidak bereaksi. Nanti dia akan kembali dihasilkan di akhir reaksi. Jadi kalau kita lihat di reaksinya, Hg tetap akan dihasilkan pada akhir reaksi. Jadi, dia tidak ikut bereaksi, dia hanya mempercepat terjadinya reaksi fotokimia. Jadi kalau tanpa adanya uap raksa ini, reaksi gas H2 dengan CO tidak akan berlangsung meskipun disinari oleh cahaya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Kalau tidak ada, iya, silakan. Oh, mengerti? Oke, sudah mengerti ya. Jadi tidak susah. Menyelesaikan mekanismenya pun sama seperti menyelesaikan mekanisme pada reaksi termal. Jadi tetap kita pakai pendekatan steady state jika tidak bisa menggunakan metode tahap penentu laju, kita bisa pakai steady state. Biasanya lebih sering digunakan steady state ya, karena kalau melibatkan banyak tahap elementer maka akan ditemui banyak intermediate yang sesuai ada untuk menyelesaikan mekanisme reaksi. Untuk reaksi-reaksi yang melibatkan banyak tahap elementer adalah dengan menggunakan steady state. Oke, untuk mekanisme reaksinya sama seperti mekanisme reaksi termal. Nah, coba kalian coba kita kerjakan. Ini soalnya saya tidak tahu ada di mana, jadi saya tuliskan dulu ya. Menyelesaikan mekanisme reaksi fotokimia. Jadi ini adalah reaksi fotokimia atau reaksi klorinasi dari kloroform. Jadi kloroform diklorinasi berarti CH3Cl3 diklorinasi berarti ditambahkan dengan Cl2 menghasilkan CCl4 ditambah Cl. Ini adalah reaksi klorinasi kloroform. Mekanisme reaksinya ada, sebentar saya hitung dulu, ada berapa tahap ini? Ada 4 tahap elementer. Tahap elementer pertama yaitu Cl2. Nah, inilah yang menyerap cahaya, akan terbentuk di sini akan terbentuk 2 Cl. Kemudian reaksi yang kedua, Cl ini nanti akan bereaksi dengan kloroform. Nanti ini adalah reaksi termal ya. K1, sebentar saya tidak hafal mekanisme reaksinya. Oke. Nah, berdasarkan mekanisme reaksi tersebut, coba kalian cari laju persamaan laju pembentukan CCl4-nya. Jadi persamaan laju pembentukan karbon tetraklorida dengan menggunakan pendekatan steady state untuk intermediate-nya. Jadi kalau kita lihat di mekanisme reaksi ini, sebentar ya, saya belum pindahkan itunya. Sorry, saya belum pindahkan ke soalnya. Nah, ini reaksinya. Ini adalah reaksinya. Jadi yang di atas itu reaksi totalnya, jadi koordinasi kloroform. Jadi CHCl3 tambah Cl2 menghasilkan karbon tetraklorida tambah HCl. Itu reaksi totalnya yang ada di atas. Jadi ini adalah reaksi total. Nah, reaksi ini berlangsung dalam 4 tahap elementer. Jadi tahap elementer pertama adalah reaksi fotokimia. Nah, fotokimia. Jadi Cl2 tambah foton menghasilkan 2 Cl, kemudian Cl bereaksi dengan CCl3 membentuk CCl3 tambah HCl.
Kemudian CCl3 tambah Cl2 membentuk CCl4 tambah Cl, dan yang terakhir adalah 2 CCl3 tambah Cl2 menghasilkan 2 CCl4. Nah, dari mekanisme reaksi yang sudah ada di saya tuliskan itu, tuliskan laju pembentukan CCl4 atau laju pembentukan karbon tetraklorida. Silakan coba dikerjakan dulu 5 menit ya, ini tidak terlalu susah. Oke, silakan. Sudah ada yang selesai? Belum, Bu. Belum, oke. Silakan tambah lagi waktunya. Selesaikan ya, coba diselesaikan. Sudah? Sudah ada yang selesai? Ini jawabannya pendek ya. Jawabannya pendek, makanya mestinya sudah selesai dari tadi. Nah, coba kita kerjakan. Sudah? Ada yang dapat? Belum, Bu. Belum. Berarti salah langkahnya mungkin ya. Ini pendek sekali jawabannya. Iya, Bu. Nah, coba kita lihat ya, coba kita kerjakan. Oke, kita lihat. Yang ditanya adalah pembentukan CCl4. Jadi kalau kita tuliskan laju pembentukan CCl4 PT itu sama dengan, hanya ada pada reaksi ketiga dengan keempat saja ya, CCl4. Berarti karena pada reaksi ketiga CCl4 sebagai produk, maka K-nya bernilai positif. Kali Cl2. Kemudian pada reaksi keempat juga demikian, CCl4 sebagai produk, maka ini menjadi 2K3. CCl3 koefisiennya 2 kali Cl2. Nah, inilah persamaan laju pembentukan karbon tetraklorida. Nah, kalau kita lihat dari reaksi dalam persamaan laju ini, ada intermediate yang ikut ya, yaitu CCl3. Maka intermediate ini harus dieliminasi, harus dihilangkan. Nah, kita pakai pendekatan steady state untuk masing-masing intermediate. Di sini ada 2 intermediate, yaitu Cl dan CCl3. Jadi, kita tuliskan dulu persamaan laju pembentukan CCl3 intermediate ya, intermediate, maka kita pakai pendekatan steady state untuk CCl3. Jadi dia pada reaksi kedua ada Cl, CH, Cl3. Pada reaksi ketiga juga ada dia sebagai produk, maka bernilai negatif
Cl2. Pada reaksi keempat juga dia sebagai produk, sebagai reaktan, maka bernilai negatif. 2K3 CCl3 pangkat 2. Tetap harus pangkat 2 ya, meskipun ada 2 di depan K3, tapi 2 depan K3 ini Nah, untuk Cl ada reaksi, saya lupa mekanismenya. Ada reaksi pertama ada Cl, pembentukan Cl ya, maka nanti, karena itu ada reaksi fotokimia, maka karena ada 2 Cl yang terbentuk, maka nanti dituliskan 2 IAPS. Sudah, sampai situ saja, tidak perlu dituliskan reaktannya. Kemudian pada reaksi kedua, Cl sebagai reaktan, maka dia bernilai negatif kan ya, jadi minus K1 Cl kali CH-Cl3. Pada reaksi ketiga, dia sebagai produk, maka nanti tambah K2, CL3 mestinya ya. Ini adalah K2 CCl3 Cl2. Pada reaksi keempat tidak ada Cl, ini juga sama dengan 0. Kalau kita tuliskan ini persamaan ketiga. Oke, sekarang dari persamaan ketiga kita bisa lihat kalau kita pindahkan yang negatif ini, K1-nya kita pindahkan ke kanan, K2-nya juga, nanti akan diperoleh 2 IAPS sama dengan K1 Cl CH Cl3 kurang K2 CCl3 kali Oke, saya lanjut. Jadi 2 IAP sama dengan K1 kali konsentrasi Cl kali konsentrasi CHCl3 kurang K2 kali konsentrasi CCl3 kali konsentrasi Cl2. Nah, jadi 2 IAP. Jadi ini kalau kita tuliskannya sebagai persamaan 4, maka kalau ini kita substitusikan ke persamaan 2, jadi persamaan 4 ke persamaan 2. Maka K1 kurang K2 CCl ini pada persamaan 2 kita bisa ganti dengan 2 IAPS. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan 2, kita ganti K1 Cl, Cl3 Cl, CHCl3 kurang K2 CCl3. Cl2 kita ganti dengan 2 IAPS, maka nanti akan menghasilkan 2 IAPS kurang 2K3 kali CCl3 pangkat 2 kali Cl2 sama dengan 0. Kita pindahkan dia ke kanan, 2 IAPS sama dengan 2K3 CCl3 pangkat 2 Cl2. Ini ya, jadi dapatkan persamaan 5. Oke, sekarang kita kembali ke persamaan 1. Jadi untuk kita kembali ke persamaan 1. Pada persamaan 1 ada ini. Ini sama dengan ini ya, pada persamaan 5. Maka suku yang kedua ini bisa diganti dengan 2 IAPS.
Jadi ini sudah bisa kita ganti. Jadi CCl3-nya nanti hilang pada suku yang ini ya, sudah hilang nanti. Nah, tapi pada yang suku pertama ini masih ada CCl3. Jadi ini masih ada di sini. Nah, bagaimana kita hilangkan? Dengan menggunakan persamaan ini juga. Jadi dari persamaan 5 kita bisa tuliskan CCl3 pangkat 2 itu sama dengan 2I-APS dibagi dengan 2K3 kali Cl2. Oke, sekarang kita sederhana, tidak boleh kita jadi ini kan masih ke pangkat 2. Jadi kalau kita hilangkan pangkat 2-nya, CCl3 saja, maka 2I pangkat 1/2 dibagi 2K3 pangkat 1/2 kali Cl2 pangkat 1/2. Oke, sekarang kalau kita tuliskan ini sebagai persamaan 6, maka substitusi persamaan 5 dan 6 ke 1 akan menghasilkan D CCl4 per DT sama dengan, saya lihat dulu tadi soalnya. CCl4 tadi, berarti nanti akan dihasilkan CCl3-nya kita ganti dengan persamaan 6 ya. Jadi nanti di atas menjadi K2, oh sorry, ini saya eliminasi saja ya supaya lebih mudah. Jadi K2 I-APS pangkat 1/2 dibagi K3 pangkat 1/2 Cl2. Ini untuk CCl3-nya. Kemudian kali Cl2. Nah, suku yang kanan, yang 2K3 CCl3 pangkat 2 kali Cl2 itu sama saja dengan 2I-APS. Jadi kita langsung substitusi persamaan 5 ke persamaan 1 juga. Jadi ini tinggal 2I-APS. Tinggal kita sederhanakan. Di sini ada, ini pangkatnya ya, pangkat setengah. Cl2, di atas sini juga ada Cl2, kita bisa hilangkan yang di bawah ya, jadi ini tinggal Cl2 pangkat setengah. Ya nanti akan menjadi K2 I-APS pangkat setengah dibagi dengan K3 pangkat setengah kali Cl2 pangkat setengah tambah 2 I-APS. Jadi DCCl4 per DT kita sudah dapatkan, sudah tidak ada lagi intermediate. Jadi sudah selesai. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi tidak usah dicari ya, tidak usah dicari CL-nya berapa, konsentrasi CL-nya kan tidak diperlukan. Jadi kalau mau cari juga tidak apa-apa, tidak masalah dengan kalau mau cari berapa bagaimana persamaan untuk konsentrasi CL berdasarkan pendekatan steady state untuk CL boleh. Jadi terserah pakai cara apa saja, yang jelas nanti persamaan laju pembentukan CCl4-nya menjadi seperti yang sudah saya tuliskan. Jadi DCCl4 per DT sama dengan K2I-APS pangkat 1/2 dibagi K3 pangkat 1/2 kali Cl2 pangkat 1/2 tambah 2I-APS. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah jelas ya? Sudah jelas? Nah, coba dikerjakan sendiri. Nah, ini tulisan saya kurang jelas. Jadi tidak perlu dicari konsentrasi Cl-nya sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan?
Jelas, Bu. Oke, udah ya jelas. Oke, eh, hari ini kita belajar contoh soal saja dulu ya. Sebelum kita masuk, jadi pekan depan kita masuk ke kinetika katalisis. Kinetika katalisis. Kemudian, kalau sempat, akan saya berikan juga kinetika polimerisasi. Mudah-mudahan sempat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, coba dikerjakan soal berikutnya. Jadi, mekanisme oke ya, tidak ada masalah dengan mekanisme. Nah, sekarang kita coba menghitung efisiensi kuantum. Jadi ada kaitannya dengan efisiensi kuantum. Oh iya, waktu pekan lalu ada soal ya, contoh soal untuk menghitung efisiensi kuantum. Coba kita lihat, kita selesaikan coba soal itu. Sebentar. Itu ada soalnya, kalau saya tidak salah 2 nomor. Nah ini, ada contoh soal. Nah, sudah ada yang coba mengerjakan? Sudah ada coba mengerjakan ini? Kalau belum, coba dikerjakan 2 soal ini. Nanti kita bahas.
Coba kita lihat soal nomor 1. Ada soal nomor 1 yang diketahui adalah yang pertama, kan ya. Oke, coba lihat nomor 1. Yang diketahui adalah yang pertama, panjang gelombang dari foton yang datang. Jadi yang diketahui yang pertama untuk nomor 1 ini yang pertama adalah panjang gelombang foton yang datang. Jadi lambdanya sama dengan 313 nanometer. 1 nanometer itu adalah 10 pangkat 9 meter ya. Jadi kita konversi saja langsung 313 kali 10 pangkat 9 meter. Kemudian yang kedua adalah efisiensi kuantumnya. Sama dengan 0,21. Nah, sekarang diketahui di sini daya ya. Jadi dalam satuan watt, maka 1 watt itu sama dengan 1 joule per second. Jadi kita konversi saja. Jadi radiasi yang diabsorpsi itu sebesar 50 watt atau 50 joule per second. Jadi 50 watt sama dengan 50 joule second pangkat minus 1. Jadi yang ditanyakan adalah berapa banyak molekul 4 heptanon per detik. Jadi berapa jumlah molekul 4 heptanon per detik yang hilang. Kan reaktannya adalah 4 heptanon ya, jadi akan terbentuk etana. Jadi berapa jumlah molekul reaktannya itu 4 heptanon per detik yang hilang selama reaksi fotokimia ini. Jadi yang pertama kita hitung adalah berapa energi dari radiasi. Jadi ya tadi kita sudah ketahui ada 50 joule per second radiasi yang diabsorpsi. Sekarang kita jadi yang pertama kita hitung adalah berapa energi radiasi yang datang. Ini kan yang diabsorpsi. Sekarang kita hitung dulu berapa yang datang. Nanti kita bisa gunakan data-data yang sudah dalam soal untuk menghitung berapa jumlah molekul 4 heptanon yang hilang atau yang telah bereaksi. Nah, untuk menghitung berapa energi radiasi yang datang, kita pakai persamaan E sama dengan Hc per lambda. H adalah tetapan Planck, besarnya 6,626 kali 10 pangkat minus 34 joule second. 6,626 kali 10 pangkat minus 34 joule second. C itu kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi dengan lambda. Dengan 300, dibagi dengan 313 kali 10 pangkat minus 9 meter. Jadi nanti akan diperoleh sekian joule ya. Jadi akan diperoleh sekian joule. Jadi secondnya nanti hilang, kemudian meternya juga hilang. Jadi inilah energi radiasi yang datang. Nah, oke, sekarang kita mau hitung berapa jumlah molekul heptanon yang hilang per second ketika molekul 4 heptanon ini disinari oleh cahaya yang datang. Jadi untuk menghitung berapa jumlah molekul heptanon yang hilang, maka kita melibatkan di situ tetapan atau bilangan Avogadro. Oke. Jadi coba setelah dapat sekian joule energi yang datang, bagaimana cara menghitung jumlah molekul heptanon yang bereaksi atau yang hilang? Bagaimana caranya?
Bagaimana cara menghitungnya? Nah, coba dilanjutkan. Ini saya sudah berikan cara menghitung energi radiasi yang datang. Coba dilanjutkan ya, dilanjutkan. Berarti Bu dicari dulu jumlah foton yang diserap. Jadi ada 0,0635 kali 10 pangkat minus 17 Joule energi dari radiasi yang datang. Yang diserap per detiknya yaitu 50 Joule. Itu per detik ya. Jadi yang diserap per detik itu adalah 50 Joule. Jadi sekarang tinggal dihitung berapa jumlah molekul yang hilang. Dengan mengetahui berapa energi. Terus, bentar dulu. Ini berapa molekul yang hilang per secondnya.
Sudah? Sudah bisa? Sudah bisa? Oke. Ibu, tanya, Iya, iya silahkan. bisakah itu Bu yang jumlah fotonnya itu yang diserap diambil Mm, dari yang 50 wattnya itu yang jadi 50 joule per sekon dibagi dengan yang hasil ah, yang ini yang 0,0635 kali 10 4 minus 17 ah, ah, baru nantinya dikalikan sama ah, ini efisiensi satu. kuantum. Iya, Ya, bisa Bu. memang begitu. Memang begitu. Oh, iya. Kan begini. Gini kan, itu kan kita sudah pelajari waktu di awal, pada reaksi fotokimia, satu molekul hanya menyerap satu foton. Begitu kan? Iya Satu Bu. molekul hanya menyerap satu foton. Nah, ini yang 0,0635 ini hanya satu foton. Nah, sedangkan yang diserap lebih besar daripada ini kan? Ini yang diserap 50 joule per second. Sedangkan energi satu foton hanya 0,0635. Berarti tidak hanya satu foton kan yang datang. Paham maksudnya? Kan kalau Iya dilihat Bu, secara paham. logika, dilihat secara logika, masa yang datang cuma 0,0635 kali 10 pangkat minus 17 joule, sedangkan yang diserap ada 50 joule. Kan tidak masuk akal kan? Jadi ini artinya energi yang 0,0635 kali 10 pangkat minus 17 itu untuk satu foton saja. Satu foton saja. Nah, yang diserap ada 50 joule. Berarti kan tidak hanya satu foton, berarti lebih dari satu foton. Atau dengan kata lain, ada lebih dari satu molekul 4 heptanon yang hilang. Waktu di awal kan kita sudah lihat, satu foton hanya diserap oleh satu molekul. Jadi E yang sebesar 0,0635 kali 10 pangkat minus 17 ini itu hanya diserap oleh satu molekul 4 heptanon. Gitu, kan? Iya Ya. Bu. Ya, karena ini adalah energi untuk satu foton saja. Nah, kalau melihat dari energi yang diserap oleh 4 heptanon sebesar ini 50 joule, berarti ada lebih dari satu foton, itu artinya lebih dari satu molekul 4 heptanon yang bereaksi. Maka untuk menghitung berapa jumlah molekul, berapa jumlah molekul heptanon yang bereaksi, kenapa ini? Sebentar dulu ya. Wah, jadi untuk menghitung berapa jumlah molekul heptanon yang bereaksi, itu dengan cara, kenapa dia tercoret sendiri. Jadi sama dengan 50 joule second pangkat minus 1 dibagi dengan 0,0635. Oh, saya tadi salah ya. Saya kira tadi jumlah mol. Ternyata jumlah molekul. Kalau jumlah mol berarti kita harus melibatkan tetapan bilangan Avogadro. Tapi karena ini ditanya jumlah molekul saja tidak perlu. Jadi hanya ini saja kali 10 pangkat minus berapa tadi itu? 17 joule dikali dengan efisiensi kuantumnya. Oke ya, nanti akan diperoleh sekian molekul per secondnya. Joule-nya nanti mati kan? Oke. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas. Oke, jelas ya. Jadi yang kita hitung energinya pertama kali adalah energi untuk satu foton saja. Nah, tapi karena yang diserap lebih dari satu foton, berarti jumlah molekul heptanon yang musnah juga pasti lebih dari satu. Pasti lebih dari satu, karena ini kan 10 pangkat minus 17 nanti kan jadi naik ya, jadi 10 pangkat 17. Jadi pasti lebih dari satu molekul heptanon. Oke ya, jelas ya? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai soal nomor 1? Oke, kalau tidak ya, soal nomor 2 saya ganti ya. Saya ganti. Sebenarnya tidak ada masalah dengan soal nomor 2, tapi saya coba ganti nomor 2. Coba saya kembali ke
tampilan slide tadi. Sorry, waktunya sudah 4:30 ya. Jadi untuk soal nomor 2, tolong dikerjakan saja. Coba-coba dikerjakan soal nomor 2. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Nanti saya akan berikan soal-soal latihan untuk fotokimia yang lain. Jadi nanti akan saya tambah. Jadi tolong diingatkan ya, kadang saya lupa. Jadi tolong diingatkan, jadi nanti saya akan kirimkan file materi hari ini, kemudian saya juga akan kirimkan soal-soal tambahan mengenai fotokimia. Jadi banyak sekali variasi soal untuk fotokimia, selain mekanisme reaksi. Jadi yang berkaitan dengan efisiensi atau medan kuantum. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Kita ketemu insya Allah pekan depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.